Halo, salam satu hobi teman-teman ya. Ini saya mau cerita tentang kisahnya si Bobo. Jadi ini iguana red ya, panjangnya ini kurang lebih 150 sentian lah ya. Umurnya itu sekitar 5-6 tahun. Jadi dia pejantan yang luar biasa ya. Dan ini sekitar 2 bulan yang lalu tiba-tiba untuk kaki kirinya ini yang bagian depan itu tiba-tiba lumpuh. Jadi dia jalannya itu cuma diseret-seret aja. Nah, nggak bisa buat jalan seperti normal lagi. Jadi kemungkinan besar sih itu penyakit tulang ya. Biasanya sih kalau saya baca informasinya itu karena kekurangan yang namanya itu kalsium. Ya walaupun untuk penjemurannya cukup bagus, makannya juga lancar, tapi memang untuk asupan kalsium itu memang harus diperhatikan juga. Karena itu untuk kebutuhan kesehatan tulangnya kalau untuk iguana. Nah, kembali ke yang tadi, 2 bulan yang lalu itu kakinya sama sekali bagian depannya itu yang sebelah kiri ini lumpuh dia. Lumpuh. Jadi jalan itu selalu diseret-seret. Dan selama 2 bulan ini kita ngelakuin treatment, kita pisahkan dia sendiri. Biasanya kita satukan dia sama betina-betina gitu ya. Tapi ini kita pisahkan dia kandangnya sendiri. Dan di dalam kandangnya juga kalau untuk sore sampai malam tuh sekitar 4-6 jam kita kasih sinar UVB lagi. Kalau untuk penjemurannya pagi sampai siang itu lancar ya. Dan alhamdulillah sudah mulai membaik. Sudah mulai bisa juga digerakkan, bahkan untuk berdiri itu sudah mulai bisa walaupun belum terlalu normal seperti sedia kalanya. Nah, kita lihat nih, wow. Ya kalau bagian depan hidungnya memang rabi. Itu gara-gara dulu di kandangnya itu saya simpennya di kandang yang ram kawat. Jadi memang dia suka nabrak-nabrak gitu. Kalau ketemu sama pejantan kan biasanya kayak begitu tuh. Tapi ini saya simpan di kandang aluminium yang besi bulat, jadi nggak ada lagi. Jadi ini hanya tentang pemulihan. Oh iya, kalau ngomong-ngomong tentang rubbing, dia kalau dijemurnya lancar, dia itu selalu pakannya juga lancar. Insya Allah dia bisa tumbuh sendiri lagi ya teman-teman. Tapi memang harus butuh kesabaran. Harus butuh kesabaran. Nah, kalau untuk yang lumpuhnya tadi, coba deh. Coba, Mas Adu. Coba diletakin. Ya. Nah, tuh. Jadi jalannya itu masih diseret. Tuh. Untuk sebelah kirinya masih diseret dia. Belum. Nah, tuh. Ya, jadi salah satu untuk perawatannya yang saya lakukan untuk si Ciponeo ya, Mas. Untuk si Bobo ini memang kita kasih yang namanya itu kalsium selama 2 bulan ini ya. Nah, ini kalsiumnya banyak, teman-teman bisa cari di Tokopedia juga banyak. Ini jungle herb yang reptil kalsium. Nah, ini dia kita kasih ini di pakannya. Dia nggak berbau ya, bentuknya itu serbuk, jadi memang mudah untuk diberikannya, nggak terlalu ngefek juga. Jadi dia ketutup gini, nanti bentuknya serbuk teman-teman ya di dalamnya. Dan perkembangannya sudah lumayan. 2 bulan ini seperti tadi teman-teman udah lihat kan, dia jalan sudah mulai bisa ngangkat tuh. Kalau yang awal-awal itu benar-benar diseret terus. Lalu untuk tipsnya berikutnya, selain dikasih kalsium juga asupannya sampai dia nanti mungkin sudah bisa kelihatan normal lagi, baru kita hentikan ya. Karena kalau kebanyakan kalsium dan penjemuran kurang itu bisa berbahaya juga, bisa nyebabin BS nanti, bladder stone. Oleh karena itu memang ketika melakukan pemberian kalsium untuk iguana, pastikan untuk penjemurannya itu maksimal.
ya. Kalau saya biasanya kalau lagi dijemur gitu tetap saya semprot sama air juga. Jadi sekalian mandi, sekalian untuk ada minuman juga untuk dia secara tidak langsung. Walaupun dia sebenarnya iguana tuh nggak butuh minuman khusus ya. Biasanya itu hanya dipakan yang udah kita cuci gitu. Jadi dia pun sudah tercukupi untuk hidrasinya sebenarnya. Nah, jadi tips yang pertama tadi untuk merawat iguana yang sempat lumpuh, teman-teman jangan panik ya. Harus tetap semangat ya, harus selalu punya harapan bahwa dia bisa kembali pulih lagi ya. Penyinarannya, penjemurannya harus cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kasih untuk kalsium. Nah, kalsiumnya yang tadi ya, Jungle Herb kalsiumnya ya, teman-teman bisa cari, ini banyak untuk di Tokopedia juga banyak tersedia kok ini, di toko apapun ya. Lalu yang ketiga, saya juga biasanya ketika melakukan penjemuran, biasanya kita lepas jantan lainnya, dan itu otomatis kan melatih dia untuk berdiri. Coba Mas, simpan di dalam Mas. Nah, jadi kita masukin dia selalu di dalam kandang seperti ini, dan dia posisi memang seperti ini ya. Nah, dan mari kita lihat, coba Mas, dilepas itu si Momo. Oke, ini si Bobo nih, si Red ya. Oke. Nah, untuk ngelatih dia untuk bisa berdiri, karena kalau cuma dia sendirian di dalam kandang gini biasanya dia malas juga nih untuk berdiri ya. Nah, satu cara untuk ngelatihnya ya, saya lepas pejantan lain. Nah, ini otomatis tuh dia langsung apa ya, berlatih untuk berdiri ya. Tapi harus dikandangin, kalau enggak ini memang benar-benar bisa berantem beneran ini ya. Dia saya lepasin tuh, ini si Bobo, yang ini si Momo. Wah, sama-sama pejantan nih. Ini musuh bebuyutan. Dulu waktu dia normal, si Momo dikejar-kejar sampai loncat ke kolam koi. Jadi sekarang dia kayaknya dendam banget itu si Momo kalau ketemu sama si Bobo. Nah, ini tips ketiganya. Jadi deketin juga pejantan agar dia apa ya, selalu apa ya, berdirilah. Karena kalau iguana jantan ketemu iguana jantan kan maunya kan ribut terus tuh. Wah, dia maunya ribut terus. Jadi ketemuin aja udah sekalian. Wah, dia latihan terus. Makanya dia juga ini lumayan lah ya. Hampir jalan 2 bulan ini mulai agak cepat tuh untuk pulihnya. Nah, kayak begini teman-teman. Semoga 3 tips itu membantu untuk teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang mengalami iguananya lumpuh. Ya, jangan menyerah. Pokoknya tetap semangat ya. Semoga membantu untuk sharingnya kali ini. Terima kasih. Salam angguk-angguk. Assalamualaikum teman-teman.